sendiri, yang penting tahu ilmunya. Paham maksudnya ya? Terus pemupukan pertama, ini kan pupuk dasar. Pupuk pertama umur 7 hari disemprot dengan urea cair. Dosisnya 1:10 liter. Ini disemprot seperti, bukan semprot kabut ya, semprot agak kasar sedikit. Diulangi lagi umur 25 hari. Nanti 30 hari semprot ZPT untuk memperbanyak anakan. Umur 45 hari untuk pengisian ZPT lagi. Kalau seandainya di sini sudah ada mulai serangan hama, baru ditambah ZPT, paling aman di sini ZPT MIC. Kemarin kan sudah membuatkan ZPT MIC kan? Nah, semprot itu. Dosisnya 1/4 liter per tangki air. Sudah. Kalau mau bobot lebih bagus Pak, kasih nutrisi. Pada umur 45 hari ini bisa ZPT plus nutrisi. Kalau 60 hari, kalau punya KCL, kasih KCL supaya bobot. Kalau ini ada SOP-nya nanti Bapak Ibu, minta di grup ya, nanti kita kasih SOP-nya. Kita hari ini sudah ada yang 10 ton, tapi rata-rata di angka 8 ton per hektar. Gimana? Gabah kering, Pak. Gabah kering. Tapi goal kami Bapak Ibu di padi ini kita tekan biaya, pokoknya per hektar maksimal di angka 2 sampai 2,5 juta. Dengan target 6 sampai 8 ton. Kalau seandainya sudah pinter nih, bisa tembus 8 ton, Pak saya pengen berimprove supaya bisa produksi 14 atau 15 ton. Bukan benihnya yang utama Bapak Ibu, tapi pemupukan dan pemberian nutrisi. Supaya anakan naik jadi 15 saja sudah berbeda. Padahal triknya, kalau Bapak Ibu tanam usia 7 sampai 14 hari, ini anakan bisa 60. Kalau ditanam 14 sampai umur 20 hari, anakan tinggal 40. Kalau di atas 20 hari, anakan tinggal maksimal 20. Pilih mana terserah. Kalau tanam kecil harus tanam pakai mesin. Nanti alasannya petani banyak, nanti dimakan keong gitu loh Bapak Ibu. Kerendam air, makanya sudah daripada terlalu banyak alasan, lebih baik kita buat sawah palsu. Kalau sudah sawah palsu kan stabil semua, betul atau tidak? Lah nanti ke depan harapan saya satu sih, anak-anak kita ke depan, generasi muda, petani-petani milenial ini sudah bisa berimprove di sini. Hari ini tertinggi Cina dengan produksi 30 ton per hektar. 30 ton itu mainnya di mana? Mainnya di benih, mainnya di pupuk. Kalau pupuknya diinfus, tiap pakai drip irigasi, sudah modern semuanya, dengan konsep infus yang merata, 20-30 ton itu mudah tercapai. Contoh. Kemarin kan saya kasih ilustrasi pakai galon nih, betul ya? Ini kan cuma 4 biji kan? 4 biji anakan saya target cuma berapa? 10 kan? Kalau anakan ini bisa keluar sampai 20 sampai 40 aja. 30 lah kita buat rata-ratanya. 30 kali 4 120 Bapak Ibu. 120 satu malai rata-rata 200. Ketemu berapa malai ini? 24 ribu. Dicorek 3 dikalikan 25. Berarti ketemu 600 gram. Satu ini keluar setengah kilo. Berarti 1 meter keluar berapa? Kali 9. 54 ya. 5,4 kilo 1 meternya, berarti 54 ton. Tapi kan tidak ada yang gabuk, ada yang tidak. Nah karena itu kalau seandainya orang tanya, Pak kalau saya gunakan media super seperti ini, berapa targetnya? 50 ton hektar. Apa yang dirubah? Tidak ada yang dirubah. Benih tidak perlu merubah, nutrisi sama konsep. Siapa yang bisa ngerjakan ini? Ya sudah profesional. Nanti, jadi kalau seandainya Bapak Ibu punya mimpi ke depan, berapa sih target padi 1 hektar? 50 ton. Tapi jangan sekarang. Buat aja 10 meter. Buat goalnya ini loh, buat 1 galon bisa keluar berapa tadi?
600 gram, setengah kilo gitu. SOP-nya sawah palsu ada? Ada, tinggal nanti begini Pak, yang kita berikan SOP dasar. Saya minta maaf, saya tidak langsung berikan yang tertinggi, soalnya kalau Bapak Ibu buat yang tertinggi stres. Buat yang terendah, nanti kan Bapak Ibu sudah mulai improve nih. Nanti di materi akhir saya tunjukkan, improve-nya di mana, langkahnya di mana, jadinya berhasil di mana. Contoh, kalau Bapak Ibu sudah bisa buat kayak konsep seperti ini, cabai sudah tidak usia 6 bulan lagi, 3 tahun, 4 tahun begitu loh. Jadi punya kebun cabai itu seluas ini aja bisa panen seumur 5 tahun. Yang penting apa tanaman itu? Ingat, tanaman cuma butuh nutrisi. Kalau kita sudah tahu bahasa tanaman Bapak Ibu, terlalu mudah sebenarnya untuk bertani. Tapi tolong ya dari dasar, jangan langsung dari puncak. Kalau dari puncak nanti teorinya dari mana? Bingung. Tapi kalau teori Bapak Ibu dipulai dari dasar, improvisasinya mudah. Nanti pupuknya dari mana? Nanti di akhir acara saya akan jelaskan. Bisa dipahami? Mudah ya? Nanti minta SOP. Baik. Ayo lagi. Kalau itu Pak, Maksud saya? jadi hitungannya berapa per kilo Pak? Apanya? Per kilo beras. Nanti Bapak Ibu minta maaf, semua harga akan murah. Sekarang ya kita lihat China. China sekarang buat matahari sendiri. Kenapa kok dia buat matahari sendiri? Bukan karena listrik. Untuk pertaniannya. Jadi pertanian itu yang dibutuhkan itu sinar matahari Bapak Ibu. Ada orang ngeluh tinggal di Kalimantan karena terlalu panas gitu ya. Ya kan garis khatulistiwa kan terlalu panas gitu ya. Padahal minta maaf. Negara-negara lain itu butuh matahari. Lah kita punya matahari kok terlalu panas, ini yang salah itu siapa? Karena apa? Semua tanaman, semua makhluk hidup butuh matahari. Yang menjadi masalah kan begini Bapak Ibu, tanaman dataran tinggi ditanam dataran rendah, akhirnya biayanya mahal. Betul atau tidak kira-kira? Mahalnya kenapa? Harus pakai insect net, harus pakai paranet. Yang di tinggi juga sama-sama konyol. Tanaman yang pasti kena hujan kan pasti busuk kan. Ya jangan tanam yang busuk-busuk gitu loh. Kalau di gunung dataran tinggi harus pakai greenhouse. Nah karena itu saya minta maaf. Mulai dari yang ada itu sebenarnya simpel. Nanti akan saya jelaskan di akhir acara ini. Ayo satu lagi penanya dari sini. Selamat siang Pak Bayu. Selamat siang Pak. Saya Hotlan dari Bandung. Pertanyaan saya lanjutan dari kemarin Pak, rawa yang ada di Lampung. Rupanya rawa itu banyak lintahnya Pak. Banyak lintahnya. Nah, untuk menghilangkan lintah kira-kira apa Pak? Lalu yang berikut, sawit ini sudah ada yang tua, tidak produktif lagi sebagian. Dan rencana mau ditebang. Kira-kira tanaman apa yang saya bisa tanam di situ? Pisangkah atau mungkin tanaman yang lain yang cocok dari lahan bekas sawit? Terima kasih Pak. Baik. Bapak Ibu, sekarang ada program revitalisasi sawit kembali. Ajukan ke pemerintah per hektar dapat 60 juta Pak. Tanam sawit lagi. Kenapa Indonesia akan gencar tanam sawit lagi? Sawit-sawit yang tidak produktif dipotong untuk ditanami lagi baru. Alasannya satu. Ini minyak bumi kan semakin susah. Karena itu sawit kita sudah kembali ke kitrohnya ini. Sawit yang Bapak Ibu konsumsi ini kan bukan minyak sawit yang bagus. Sawit yang kita konsumsi ini yang paling banyak dikonsumsi rakyat Indonesia itu sawit yang berasal dari kulit sawit. Bukan dari kernilnya, bukan dari buah sawitnya. Yang buah sawitnya masih ekspor Bapak Ibu. Dan harganya mahal, premium. Tetapi satu Pak, sekarang ini solar kan sudah akan diproduksi sendiri oleh bangsa Indonesia. Itu digunakan dari bahan bakar sawit. Jadi karena itu sawit harus digalakkan. Karena minyak bumi sudah akan digantikan. Saran saya tidak usah aneh-aneh, apalagi Bapak masih belum ke sana. Usahakan satu, tolong jangan keluar modal banyak-banyak dulu, sudah.
Kalau perkara lintah di rawa, kalau mau kerja pakai sepatu boot, kalau masih bahaya lagi, ya kasih tembakau, Pak. Tembakau disuling, dikeluarkan minyaknya itu sudah anti serangga. Terus yang kedua, ikuti saran saya kemarin, tanam saja aren, Pak. Dan percayalah, aren tidak akan dimakan lintah. Begini loh Bapak Ibu, saya betul-betul minta tolong. 2 tahun ini kondisi tidak baik ekonomi itu. Kalau masih punya uang tolong disimpan. Karena apa? Kondisi belum baik. Nanti ketika sudah baik, Bapak Ibu sudah punya pondasi. Pondasi itu jangan terlalu banyak uang. Nebar biji itu paling kecil aja yang disebar. Yang penting nanti tambah besar gitu loh. Kuat dulu, ilmunya diperkuat dulu. Soalnya kenapa? Jangan sampai kayak kasus-kasus yang sudah ada gitu ya Pak ya. Menyesal itu di belakang Bapak Ibu. Menyesal itu di belakang. Saya mau kasih sedikit testimoni. Saya dulu Bapak Ibu, saya seorang ekonom. Saya ini pinter ngitung. Semua bisnis saya itu pasti berhasil dulu. Tapi gagal itu di injury time. Kalau tidak kena tipu ya tidak dibayar. Sama-sama. 2 bisnis ini. Dan semua bisnis saya selalu saya pikir saya harus punya modal. Jadi ketika bisnis saya harus ngitung semuanya untung berapa dan semuanya baru saya tarik ke situ. Hingga pada suatu hari ketika saya betul-betul tidak punya uang lagi. Ketika betul-betul tidak punya uang itu betul-betul uang itu mahal Bapak Ibu. Ketika saya betul-betul dalam kondisi itu betul-betul tidak enak lah, sakit sekali. Akhirnya saya mulai baru sadar itu. Ternyata bukan modal, tetapi perputaran ini. Bisnis itu apa sih? Bisnis itu Bapak Ibu bisa produksi dan bisa menjual dan mendapatkan profit. Itulah bisnis. Betul kan? Simple kan? Tapi carilah bisnis yang tidak usah pakai modal. Yang paling kecil, yang akan berkembang. Bapak Ibu pernah tahu enggak tusuk sate itu? Sekarang kan sudah ada mesinnya kan? Betul atau tidak? Saya ketika menemukan pola bisnis pertama tanpa modal, saya jualan tusuk sate Bapak Ibu. Gara-gara tidak punya uang sama sekali. Beli bambu itu harga 3.000 itu bisa saya jual 50.000. Zaman dulu tidak ada alat untuk serut Bapak Ibu. Kita belai, kita buat macam-macam terus dikopiok ya namanya ya, diputer gini kretek tali, pakai tali ban itu loh. Nah itu supaya halus, setelah itu dibakar di atas api sedikit sudah bagus. Jadi bisnis yang paling nol yang saya pernah kerjakan jualan tusuk sate Bapak Ibu. Sama jualan dupa. Kalau rosnya panjang, bambunya panjang, saya jualan untuk dupa. Itu uangnya kecil sekali. Tapi saya bisa lakukan itu. Karena apa? Selalu saya berpikir tanpa modal. Kalau orang sudah kepepet, tidak punya kerjaan ya gitu. Saya dulu juga sering kali tidak punya kerjaan Bapak Ibu. Pekerjaan yang terberat itu motong kayu di hutan. Saya biasa 6 bulan, 8 bulan tinggal di hutan motong kayu. Ya saya tidak sendiri, saya tidak ikut motong sih. Saya cuma nunggu orang motong. Tapi harus tinggal di sana. Makanya setelah saya tahu semua itu, yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu, cara yang paling aman. Cara yang pasti akan besar. Trading, pekerjaan saya trading kok. Saya kuliah itu ngelayani seluruh rumah sakit satu kota Malang Bapak Ibu. Ngelayani buah, waktu itu saya juragan pisang. Saya tanam sudah 1.000 hektar waktu saya kuliah. Dan hasilnya song. Hasilnya capek. Karena itu yang saya ajarkan, saya betul-betul minta maaf. Yang saya ajarkan step by step ini betul-betul fix, betul-betul permanently. Karena apa? Tanpa konsep, bisnis itu hanya tidak ada hasilnya apa-apa. Jangankan bisnis gini, ini lo lihat tuh ya, raksasa-raksasa ini berguguran semuanya loh pada level tertentu. Karena tidak kuat di basic. Jadi Bapak minta tolong, jangan terlalu bias. Mulai dari yang ada. Saya akan ajari yang paling kecil. Tapi itu berhasil. Bapak kepengen berhasil atau buang-buang uang? Berhasil. Rawa itu Pak, kangkung sama genjer banyak. Baik. Dan itu
dinikmati sama warga setempat Iya. dan kami izinkan. Betul. Dan mereka mendapatkan pendapatan dari situ. Betul. Nah, dan mereka kasih informasi bahwa lintahnya banyak. Baik. Nah, jadi artinya kita nggak Buat minyak tembakau. Iya, nggak mendapatkan keuntungan dari situ. Nggak masalah. Supaya mereka menjaga tanah kita. Betul. Iya, dan tanah itu tetap aman, itu aja. Oke, Pak. baik. Buat minyak tembakau. Oke, Pak. Terima kasih. Tahu cara buat minyak tembakau? Belum. Tembakau di steam, Pak. Di steam itu keluar air dan keluar minyak. Kalau paling gampang, kalau paling mudah Bapak Ibu beli Presto sudah. Tahu Presto? Atasnya itu kan ada lubang. Lubangnya kasih selang. Sudah. Itu enggak usah beli alat macam-macam. Nah, tahu ya maksud saya ya, tembakau dimasukkan situ, dipanaskan, di steam, airnya kan keluar nih. Lah airnya keluar ini, nanti keluar itu ada dua, nanti yang atas itu minyak, yang bawah itu air. Yang bawah itu untuk insektisida, yang atas itu untuk obat gosok. Itu obat sakit gigi juga bisa. Terserah Bapak butuh berapa. Paling banyak satu Presto ini maksimal ya 1,5 kilo 2 kilo. Tanam sendiri aja Pak tembakau Pak. Tanam sendiri saja. Dirajang dulu, nanti ampasnya buat rokok. Begini itu kan sampah Bapak Ibu, betul kan? Sampah itu diapakan? Dibakar. Tapi daripada cuma dibakar kosong, titipkan mulutnya orang-orang ya. Oke, jadi kenapa saya buat pabrik rokok Bapak Ibu? Saya bakar sampah. Loh iya, gini loh, gini sebentar. Bukan cari duitnya Bapak Ibu. Kita itu memanfaatkan apa yang ada. Saya buat insektisida. Insektisida yang saya buat dari tembakau, betul ya? Lah, tembakau itu kan tadi saya steam. Setelah saya steam, airnya kan saya ambil. Kan ada ampasnya kan? Ini harusnya sampah diapakan kan dibakar. Daripada cuma dibakar, saya juga limbah, saya punya limbah BSM 9 Bapak Ibu. Itu mahal-mahal, cabai Jawa, jahe merah, serumput teki, purwoceng, itu harganya mahal-mahal semua. Kalau limbah-limbah itu cuma saya buang kan, saya jadikan pupuk kan berapa harganya pupuk? Betul atau tidak? Daripada nganggur, sampah campur sampah saya campur. Saya gulung jadi kertas, keluarnya rokok, kan gitu kan? Daripada membakar di tempat sampah, lebih baik membakar terhormat di tangannya orang-orang. Lah iya, kalau ditanya orang kenapa kok membakar rokok terus? Ya bakar sampah. Bakar sampahnya di dalam mulut. Nah, itu konsepnya. Memanfaatkan apa yang ada. Dan nilainya justru akan meningkat, nilainya akan bermanfaat. Seperti itu. Bisa diterima Bapak ya? Oke, baik. Nanti buatnya untuk obat lintah itu digosokkan, lintah tidak mau nempel. Kalaupun sudah digigit diolesi itu dia akan cepat sekali tertutup. Baik, oke. Ayo mari sebelah sini dua dulu. Ini kelompok Bapak Ibu angkatan ini adalah kelompok yang sedikit pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Safruddin, panggilannya Apud dari Pekalongan. Yang akan saya tanyakan bukan seperti mereka-mereka yang punya tanah lebar, cuma ingin SOP untuk 3x3 untuk kesehatan keluarga diri sendiri, supaya yang dicita-citakan Pak Bayu itu menjadi pionir memang nyata bagi keluarga saya sehat. Amin. Gitu. Maksudnya SOP itu tanaman untuk herbal berapa, sayur berapa, tinggal kesukaannya nanti sayurnya sayur apa, herbalnya herbal apa, itu kayak gitu. SOP-nya biar muter siklusnya kayak gitu. Baik. Lah itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, saya punya tanah sekitar 500 atau 400 meter
itu saya inginnya kok apa ya, ingin ayam, terus cacing, gurami, kalau bisa itu udang tapi yang tawar. Itu biar siklusnya berjalan itu SOP-nya bagaimana gitu. Terima kasih. Itu luas sekitar 400 gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak begini, kalau buat keyhole atau 3x3 itu kan untuk keluarga, kita harus tahu dulu ada yang sakit enggak? Enggak ada. Anaknya sudah besar atau kecil? Kecil sekitar kelas 3. Kepengen pinter atau kepengen pinter atau kepengen biasa? Kalau bisa melebihi Pak. Oh, melebihi saya, alhamdulillah. Kepengen tinggi atau pendek? Melebihi pemain Voli, baik. Ini penting. Gini loh Bapak Ibu, bertani selama ini orang selalu berpikir hanya bertani yang untung tinggi, betul atau tidak? Tetapi bertanilah yang bermanfaat. Contoh, kalau keluarga kita masih punya anak kecil, makanan-makanan apa yang terbagus yang harus kita tanam. Jadi tanam di situ itu bukan asal tanam, tanamlah yang dibutuhkan. Karena saya punya anak kecil, saya tanam di situ bayam. Bayam itu kayak film kartun. Tahu film kartun yang makannya bayam? Makan bayam, biar kuat dan biar pintar. Karena apa? Ngandung zat besi. Bayam ini aja ada dua, bayam merah sama hijau. Nah, sudah dua-duanya ditanam. Jangan banyak-banyak juga. Seandainya Bapak mau tanam di tanah atau di polybag? Di polybag. Kalau di polybag cukup 4 biji saja. Tidak perlu terlalu banyak. Terus yang kedua kangkung. Kangkung itu Bapak Ibu sepele. Ingat baik-baik kata-kata saya ya. Tanaman yang paling mudah tumbuh dan tidak mudah mati. Itu berarti dia punya sesuatu yang luar biasa. Saya ulangi ya. Tanaman yang paling mudah tumbuh dan tidak mudah mati. Berarti dia punya manfaat yang luar biasa. Tanaman dari gunung sampai pantai yang paling banyak itu kangkung Bapak Ibu. Betul enggak? Kangkung itu cepat tumbuh enggak? Kangkung itu ternyata itu membuat orang jadi tinggi. Badannya tinggi-tinggi. Itu kangkung. Terus yang kedua, supaya tulangnya kuat. Supaya tulangnya kuat, terus habis gitu badannya juga sehat, perlu seledri. Terus supaya kencingnya, kadang-kadang minum kan juga pakai air rebusan, kadang-kadang kan begitu kan. Supaya tidak kena batu ginjal, supaya bersih ginjalnya. Tanamannya ada 2, kenikir plus labu siam. Nggak usah perlu banyak-banyak, tanam macam 4, 2 atau 4 gitu aja. Nah, ini untuk anak-anak, untuk keluarga umum. Terus yang kedua, namanya masak selalu pakai bumbu, betul enggak Pak? Memang beli bumbu itu murah, 1000 aja dapat. Tapi kenapa sih kita enggak tanam? Saya itu orang pelit Bapak Ibu. Kalau saya beli bumbu, beli jahe gitu aja, ada yang tumbuh enggak? Ketika Bapak beli jahe setengah kilo di pasar, ada yang tunas enggak kira-kira? Tunasnya diapakan? Dipakai masak atau dibuang? Biasanya dibuang, tolong ditanam. Cara nanamnya pakai apa medianya? Karena jahe itu sangat mudah dengan fusarium, tanamnya di dalam pasir atau di abu. Taruh di situ dulu sampai keluar akar, setelah dia keluar akar dipindah. Jahe. Saya Bapak Ibu hampir saya ini pelit, tidak pernah beli tanaman. Tidak ikhlas. Bunga itu saya punya kebunnya di Banyuwangi itu 1,5 hektar Bapak Ibu, kebun bunga. Tidak pernah beli. Ya beli sih, cuman 2 pot. Jeruk itu saya cuman paling 10 batang aja saya tanam.
Tapi setelah itu saya cangkok, terus saya kembangkan, terus saya kirim 1,5 hektar. Kalau 1,5 hektar itu beli semua habis bunga berapa? Cukup uang 100 juta? Enggak cukup. Tetapi gara-gara dipetik, dikembangkan, dipetik, dikembangkan. Ini bayam berhasil ini, di sini banyak kan? Di Banyuwangi lebih banyak lagi. Dulu itu saya cuma dikasih orang 2 polybag. Pasien di daerah mana itu yang ngasih saya bayam berhasil itu. Cuma dikasih 2 polybag. Ini yang dibawa orang sudah ratusan polybag. Dikembangkan. Jadi di sini Pak, kayak contoh bumbu masak. Bumbu masak ketika ada tunas tanam. Bumbu masak apa saja Bapak Ibu? Kunyit, temulawak, jahe, kencur. Terus habis gitu kunci. Terus habis gitu daun jeruk. Nah sudah, lengkuas. Nggak usah banyak-banyak juga, 1 polybag, 1 polybag, 1 polybag. Besok kalau panen jangan dicabut, dipotong. Setelah dipotong luka atau tidak? Luka, diobati lukanya. Obati luka paling aman kasih abu. Kalau nggak ada abu, kasih sabun colek, diolesi gitu. Supaya dia tidak terinfeksi. Terus di sini kalau sudah ini semua makan tidak ada sambelnya, tidak enak juga kan gitu Pak ya. Yang kita butuhkan tomat, terus habis gitu cabai, terong. Sudah. Minimal 1. Kalau dengan cara ini Bapak Ibu kebutuhannya terpenuhi enggak? Terpenuhi. Ini bapaknya tambah tua atau enggak nanti Pak? Alhamdulillah. Pasti tambah tua ya. Pasti tambah tua. Kalau bapak-bapak kendala yang utama Bapak Ibu minta maaf, sering kena prostat. Itu masalahnya laki-laki. Prostat itu kalau boleh tomatnya ini jangan tomat biasa saja. Kalau saya pakai tomat ranti, tomat mawar. Terong, bapak-bapak tambah tua, kepengen vitalitas tambah kuat kan gitu kan. Biar terongnya tambah sehat. Pakai terong jangan yang biasa. Pakai terong welut. Nah, dimasak aja, direbus gitu aja. Direbus, jangan dibuat mentah Pak. Direbus, dimakan enak manis. Terus habis gitu minta maaf supaya otot-otot kita tidak sering kram, tidak sering kesemutan. Kita butuh namanya kacang panjang. Nah, semua ini Bapak Ibu adalah obat di dalam keluarga kita. Tolong ditanam. Kalau ada keluarga yang sakit diabetes, supaya pankreas bagus, untuk para atas gunakan pare. Tahu pare? Pare. Nggak usah banyak, parenya jangan terlalu banyak, rimbun nanti mati semua tanaman. Cukup 1 tanaman saja. Kalau seandainya syukur-syukur masih ada tanah kosong, tanam daun salam. Sehingga apa? Ketika Bapak Ibu mau buat jamu, larinya di mana? Di samping rumah. Kalau cuma lihat ini aja sudah bahagia enggak Bapak Ibu? Sudah bahagia. Loh Pak, saya cuma tanam kangkung 4 polybag, beli aja cuma 1.000 kok. Ya itu yang membuat mental kita tambah miskin itu Bapak Ibu. Justru tanam kangkung itu paling banyak kan 1 ikat toh Pak ya. Kan metik, jangan dicabut Pak, dipetik saja. Nanti kalau sudah tua sampai keluar biji, pernah tahu enggak kangkung keluar biji? Ambil bijinya, jemur kering, nanti dicabut, bijinya tanam lagi. Saya mau tanya jujur, kalau dari kecil ini saja tambah lama, tambah banyak atau tambah habis? Tambah banyak. Itulah konsep kenapa saya mulai dari yang kecil. Betul atau tidak kira-kira? Loh Pak, ini kapan banyaknya? Selama ini ya enggak punya kan enggak apa-apa, toh kok bingung kapan banyaknya itu, ngapain? Ya santai, belajar tenang Bapak Ibu. Minta maaf, yang membuat kita itu jatuh Bapak Ibu, karena kita kepingin cepat itu. Kalau saya gini loh, menikmati hidup. Kita cukup dulu alhamdulillah, lihat-lihat alhamdulillah. Nanti percayalah, peluang itu tahu-tahu muncul, set gitu loh. Tapi ketika peluang muncul semua rem, karena apa? Itu kadang-kadang jebakan. Rem, mulai dari semampu kita kerjakan, semampu kita bekerja,
Saya bisa kerjakan semua Bapak Ibu, tapi saya paling banyak ngerimnya. Contoh Bapak tadi bilang, di sana ada genjer dan sebagainya, itu potensi gitu. Ya kalau kita tidak bisa ngerjakan, ya dilihat saja dulu. Dilihat saja dulu. Sambil apa? Kalau kita boleh Bapak sambil berdoa. Kita sambil berdoa supaya kita bisa buat. Bisa dipahami di sini Pak? Oke baik. Sekarang saya akan lanjutkan. Kalau punya tanah cuman 400 meter. Setelah kita cukup Bapak Ibu, saya tahu kita semua butuh uang. Saya tahu kita butuh uang. Dan minta maaf, mecah telur ini loh yang paling sulit. Saya ulangi ya, mecah telur ini loh yang paling sulit. Semua orang kan bingung, butuh uang kan apa ya? Coba saya tanya jujur. Kalau Bapak Ibu butuh uang, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Kerja kan? Kerja berarti ada yang gaji kan? Kalau tidak ada yang gaji, nganggur kan? Siapa yang kerja terus habis itu mikir bisnis? Kalau bisnis kan yang dipikirkan kan modalnya kan? Terus pertanyaan paling banyak orang ngomongnya begini, saya itu tidak punya kerjaan, terus mau bisnis apa? Betul atau tidak? Nunggu bisnis apa itu bisa bertahun-tahun enggak? Lah ketika bertahun-tahun itu ngapain? Berhayal, mencari bisnis dan sebagainya. Nah, itu bahaya ini. Betul atau tidak? Karena itu yang saya kasih pecah telur itu penghasilan harian. Saya minta maaf Bapak Ibu, kelas saya saja banyak nganggurnya kok. Saya itu seringkali bilang ke orang saya itu pengangguran. Karena saya itu banyak waktu yang masih kosong. Kalau kerja serius, semua kerja itu hanya 5 menit. 10 menit deh maksimal. 10 menit sehari investasikan untuk kita bekerja, mecah telur. Mecah telur itu apa sih? Ini yang paling penting, ini salah satu materi saya yang paling penting, membuat penghasilan harian. Banyak orang selalu berpikir kalau cuma tanah 400 meter, dipikir kayak apa kan tidak cukup kan? Betul atau enggak? Saya minta maaf, jangan mikir berapa besarnya. Mau sama-sama nganggur aja loh. Loh serius, betul enggak Pak? Ada orang, anak-anak muda, selalu saya bilang, itu lo tanah digarap, walah kan duit. Terus habis gitu kalau duduk itu lo dapat uang, tah? Paham maksud saya di sini? Kalau punya 400 meter digarap, itu jawaban orang paling banyak. Nggak ada uangnya. Wong itu garap tanah luas saja nggak dapat uang, kok apalagi cuma garap 400 meter. Betul atau tidak Pak? Nah, saya minta maaf Bapak Ibu, goal kita adalah jadi pengangguran. Saya ulangi. Loh, gini ceritanya gini. Saya seluruh pasukan saya Pak Bambang ini selalu saya bilang, kita ini kan orang nganggur. Kenapa kok saya sebut orang nganggur? Karena ketika saya sudah mulai pekerjaan, ketika pekerjaan jalan, masih saya kasihkan orang kan, supaya saya nganggur lagi kan. Betul atau tidak? Setelah nganggur kan bisa nyiptakan pekerjaan lagi kan. Setelah jadi lagi kan kasihkan orang lagi kan. Betul enggak kira-kira? Berarti pekerjaan kita goalnya itu apa? Nganggur. Kenapa nganggur itu penting? Supaya bisa berpikir. Nah, ini ada teori Bapak Ibu. Kapan sih kita itu baru dapat rezeki yang banyak? Ketika kita tidur. Kalau tidur hasilnya mimpi, betul enggak? Kalau sudah dapat mimpi baru dikerjakan mimpinya. Nah, jadi pekerjaan saya punya sekretaris Bapak Ibu. Sekretaris saya itu ya kendel sama saya, berani gitu. Kalau kita sedang kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan gitu, uang kita agak nipis gitu, dia pasti bilang ke saya, Pak tidur sana loh, jangan kerja gitu. Kenapa? Katanya Bapak dapat uang banyak kalau tidur. Serius, tidur itu apa Bapak Ibu? Berpikir cerdas. Saya kasih ilustrasi, ini ilustrasi.
Ada 2 orang disuruh motong pohon Bapak Ibu. Dikasih kapak, tapi kapaknya masih berupa besi. Besi kapak, tapi belum tajam. Yang satu, begitu dikasih kapak, langsung itu motong pohon. Kelihatan berhasil awalnya, kulitnya saja yang terkelupas, betul atau tidak? Tapi yang satu duduk di bawah pohon itu sambil ngasah, sambil lihat pohon itu. 2 minggu ngasah saja, yang satu sudah capek atau belum? Sudah capek. Hasilnya dapat atau tidak? Tidak dapat. Tapi yang satu ngasah saja 2 minggu. Setelah dia ngasah, dia lihat posisi pohon supaya pohon itu gampang roboh. Itu adalah strategi. Bapak Ibu tadi ketika membuat yang 3x3, tolong sediakan kursi di sampingnya. Ngelamunlah paling banyak di situ. Ngelamun, dilihat, nanti ide itu akan muncul. Ngobrol di situ, gimana? Istri yang protes. Enggak juga Pak, malam istrinya sudah tidur, tengguk-tengguk di situ. Tirakat. Kita tirakat di situ, lihat saja tanaman itu. Sambil bawa senter Pak. Ulatnya dilihat, ulat ini makan apa, daun apa, daun apa, daun apa, ulat daun ini dimakan ulat apa, pinter atau tidak? Pinter. Kita ini kan seringkali menganggap semua itu tidak berguna kan? Betul atau tidak? Terus yang kedua, Bapak kalau protes ke saya, Pak obatnya untuk apa? Terus saya tanya, lahannya berapa? 3x3 itu terlalu Pak. Mau 3x3 diputerin tidak sampai 10 menit loh ulatnya ketemu semua. Betul atau tidak kira-kira? Kita ini kan ada pohon dimakan ulat, terus kan bingung kan? Loh ngapain bingung, tinggal diambil masalah selesai. Tahu fungsi dari itu apa Bapak Ibu? Kita itu seringkali bingung dengan masalah kita sendiri. Harusnya kan diselesaikan aja langsung. Gitu. Ingat, selesaikan masalah waktu itu. Terus yang kedua, pecah telur ini adalah utamanya. Kalau tadi hanya cukup untuk dimakan, pecah telur itu ada 2. Yang pertama produksi, dan yang kedua marketing. Baru dapat income. Cuman ini loh bisnis itu. Bapak-bapak bisa buat semuanya, tidak bisa jual kosong, nonsen, tidak ada gunanya. Apa gunanya kita tanam 1 hektar kalau tidak bisa jual? Saya buktikan, petani itu tidak bisa jual Bapak-bapak. Setelah kerja keras, setelah produksi banyak-banyak, setelah dapat 1 hektar panen, bingung cari pedagang, betul atau tidak? Terus tanyanya gimana? Dibeli berapa padi saya, betul atau tidak? Loh yang tanam siapa? Kok yang menentukan harga, yang mau beli itu loh, repot Bapak Ibu. Nah, tetapi sekarang ayo kita rubah, Bapak Ibu menjadi perusahaan. Perusahaan itu konsepnya produksi. Bisa dihitung enggak biayanya? Ketemu enggak modalnya? Terus yang kedua dijual. Dijualnya berapa? Duduk manis di sana tadi itu mikir bagaimana menjual. Kalau Bapak Ibu cuma tanam sayur organik biasa, dijual, harganya biasa atau luar biasa? Biasa. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa jual sayur organik yang adalah obat, kemudian dijualnya dalam bentuk gelas, harganya biasa atau luar biasa? Pernah enggak buat beli jus Bapak Ibu? Pernah enggak beli jus? Jus apapun deh. Berapa harganya? 8.000. Kalau ada jual jus 5.000 sudah murah atau mahal? Murah. Seandainya Bapak Ibu buat di sini. Wah, gara-gara lihat tanaman itu ngomong ke tetangga, wah itu orang sakit asam urat, orang sakit kolesterol, orang sakit diabetes gitu kan. Terus beli jus harga 5.000 aja, enggak usah mahal-mahal. Modalnya kacang panjang 1, seledri 3 batang, terus habis itu mentimun separuh, belimbing separuh. Sudah, ini aja. Ini modal 5.000 dapat atau tidak? Bapak Ibu pernah enggak jual kacang panjang 1, seledri 3, mentimun separuh, belimbing separuh harga 5.000? Mahal atau murah? Bagi yang beli mahal atau murah? Bagi Bapak Ibu ini mahal atau murah 5.000? Nah, kalau kita jualnya 1 ikat ya cuma 5.000. Kali 1 ikat digabung itu total modal 10.000, dapatnya uang 50.000.
Itu berpikir cerdas. Jadi kalau boleh, kenapa saya ngotot cuma 1 RT untuk awal mecah telur? Karena Bapak Ibu pasti kenal. Terus yang kedua, Bapak Ibu tidak mungkin berbohong kan? Bilang organik beli di pasar, ketahuan nanti. Betul atau tidak kira-kira? Nah, usahakan kita jujur di sini, kita belajar di sini mecah telur. Tetangga diceritani, Bapak Ibu tidak mungkin bisa jadi marketing hebat kalau tidak bisa cerita. Makanya sediakan kursi di depan kebun. Ya kalah gula 1 kilo untuk 1 minggu gitu loh Bapak Ibu. Karena kopinya butuh banyak. Karena tamunya banyak. Pertama dia ngobrol, minta Bapak Ibu kasih. Habis itu akan menjadi market. Dan percayalah, penyakit yang saya sebutkan dengan bahan-bahan tadi adalah penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya. Artinya apa? Penyakit yang harus minum obat seumur hidup. Dan seumur hidup daripada minum obat lebih baik minum jus atau makan. Bapak minta tolong, kalau cuma punya 400 mulai disetting 300 untuk sayur harian. Kemudian yang 100 baru untuk ayam, untuk ikan, untuk cacing, terserah atau apapun. Semakin lengkap semakin unik. Kecil-kecil tapi unik. Nanti anak-anak SD, anak-anak TK main ke situ semua Pak. Kolamnya enggak usah terlalu besar. Kalau cuma 300 kolamnya cukup deh. Airnya ada enggak Pak? Tapi Pak, airnya enggak ada. Sumur ada enggak Pak? Oh ya sudah. Kalau sudah ada sumur kan berarti ada sumber air Pak. Kolamnya enggak usah besar deh, 4 kali 6 gitu aja 2 biji. Untuk punya-punyaan. Buat asola di situ. Akhirnya apa Bapak Ibu? Tetangga main enggak? Main. Terus tanya, jelaskan sistem. Tahu-tahu tetangga kan bingung, kok tahu-tahu pinter ya tetanggaku. Percaya saya, Pak Lurah lo pasti datang. Tapi jalan dulu loh, jangan ngomong dulu loh Pak ya. Nanti belum dikerjakan ngomong dulu terus ditanya Pak Lurah, mana buktinya? Oh ceritanya Pak Bayu. Oh saya. Bapak Ibu sudah ini saya katakan jujur. Kakak-kakak kelas Bapak Ibu semua yang sudah ikut pelatihan, salah ngomong, itu bahaya. Ada sekolah Bapak Ibu, madrasah, muridnya hanya 30 orang. Dia sudah cerita program untuk sekolahnya. Cerita program untuk sekolahnya. Akan pelihara ayam, akan pelihara kolam, tanam kok sebagainya. Nanti yang kerja anak-anak nanam, 1 anak dibagi 1 meter. 1 murid dari SD itu loh, dikasih 1 meter. Ceritalah ke kepala dinas, bukan kepala dinas, sorry. Ke apa? Itu kan di bawah ya yayasan, bukan yayasan Pak, sudah di atasnya itulah. Departemen agama kan. Nah, ke Depak lah dia cerita. Baru dia cerita ke Depak, langsung ditunjuk, kamu sekolah jadi sekolah teladan ya. Besok akan ada kunjungan. Seluruh sekolah-sekolah suruh berkunjung ke situ. Baru setelah itu dia baru bingung Bapak Ibu. Untung saya di Banyuwangi, tempatnya di Lumajang. Dia bawa semua gurunya ke tempat saya untuk minta diajari instan supaya besok bisa kerja, minggu depan mau dikunjungi. Nah, bantuan datang. Siapa namanya itu Pak? Siapa itu? Pak Ustadz siapa? Miftahul ya. Nah itu. Saya minta tolong, jangan diulangi lagi. Ada lagi yang unik Bapak Ibu. Mau berangkat pelatihan dia pamit ke Pak Lurah. Mau ke pamit Pak Lurah dia buat program, sudah cerita begini. Terus sama Pak Lurah sudah, kamu tak kasih tanah 2 hektar. Nah, saya minta maaf. Jangan cerita dulu sebelum kerja ya. Kerjakan dulu Bapak Ibu cerita, ndak usah minta, saya jamin diberi. Tapi tolong dibuat dulu ya, 40 hari puasa Pak. Loh iya loh, jangan puasa sungguhan. 40 hari itu puasa mulai nyangkul tanahnya ini loh Pak. Setiap hari sak bedeng, seluruh 1 bedeng terus sampai selesai kan 30 hari.
sambil nganggur buat kolam, sambil nganggur ratain. Ini 40 hari selesai. Jangan dikerjakan sekaligus, sekuatnya macul. Macul, selesai satu bedeng, besok semprot pembenah tanah, finish. Tadi kan sudah diajari ya. Jadi tabur pupuk, semprot pembenah tanah, tutup gitu ya. Terus nyangkul lagi sebelahnya, yang pertama baru ditanam. Besok nanam yang sebelahnya sambil terus nyangkul, begini terus. Sampai hari ke-30 yang pertama kan sudah panen. Nah, ketika sudah hari yang ke-30, yang pertama ini tolong sedekahkan dulu aja. Ceritakan ke semua tetangga, ini bagi-bagi. Saya lagi panen sayur gitu. Setelah hari ke-40 lulus kan puasanya. Sudah selesai kan? Baru cerita, baru boleh dijual. Soalnya tetangganya dikasih 10 hari berturut-turut sudah bingung gitu nanti. Bukan bosan Pak, malu. Tak bayar aja gitu. Ingat loh ya, kalau ini saya kasih trik marketing terbagus Bapak Ibu. Jangan jual satu ikat besar. Jual satu ikat yang harga 1.000 sampai 2.000 saja. Anggap aja dianggap pengemis minta-minta gitu loh Pak. Paring. Ada grup WA enggak Pak RT Pak? Ada. Nanti di-upload di situ. Hari ini kita panen Bapak Ibu. Gitu. Hari ini kita panen. Nanti ada yang pesan. Bapak kalau nurut 4 bulan Pak. Bapak bingung melayani pesanan. Udah serius Bapak Ibu. Ini bukan cerita. Ini sudah banyak orang yang sudah melakukannya. Bisa dipahami Pak? Nah, buatnya terserah Bapak. Karena lu hanya cuma 100 meter kok Pak. Tapi dikasih jalan. Tolong dikasih jalan ya. Supaya orang bisa lihat ya. Kandang itu taruh depan sendiri Pak. Dikasih peraturan. Boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Boleh Pak, udang tawar berarti Bapak pakai lobster bisa. Tapi kalau pakai yang faname yang tawar saya masih belum, saya tunggu dulu. Saya akan setelah panen dulu baru saya akan cerita nanti. Kalau belum panen saya tidak berani cerita Bapak Ibu. Udang galah boleh Pak. Tapi begini loh, kalau belinya kan udang galah itu cuma ada di Sukabumi. Nah ini yang masih repot. Sekali satu kali kirim 50.000. Saya kemarin mau nyoba kolam kita tidak cukup untuk 50.000. Begitu. Bisa diterima Bapak? Ayo main-main dulu. Kalau yang 100 meter ini jangan difokuskan Pak. Fokus Bapak cuma 300 meter. Apa sih goal kita Bapak Ibu? Kalau bisa mecah telur, akhirnya ini bisa menghasilkan uang, bisa membuat gaji sendiri. Bapak Ibu kan sudah berubah, bukan karyawan tapi pengusaha. Ketika ini sudah jalan, ini jadi supermarket kok. Punya sampai 1 hektar itu sudah supermarket Bapak Ibu. Jadi pertama 300 Pak, enggak apa-apa, disyukuri. Nanti sebentar lagi juga jadi 3.000. Tapi Mbak Diono itu juga mulai dari kecil Bapak Ibu. Dari kecil akhirnya sekarang sudah setengah hektar lebih. Dulu permintaan cuma sehari cuma enggak sampai 10 kilo. Sekarang sudah lebih dari 30, 40. Kalau semua bisa 50, baik. Karena nggak ada drainase itu kalau hujan 3 hari pas itu nggak kelap sampai kadang 4 hari. Kalau begitu kolamnya dibuat dalam Pak, supaya ada drainase. Kalau gitu kolamnya tidak boleh tembok Pak ya, harus digali. Terus kalau memang tanahnya itu pasti banjir, ya lebih baik pakai polybag atau pakai sawah palsu Pak. Begitu ya. Apalagi kira-kira. Sampun. Naik satu lagi dari sini Bapak Ibu. Selamat siang Pak Bayu, saya Windarno dari Jakarta. Saya minta gimana caranya, saya punya tanaman obat angkung. Itu pohonnya batangnya lebar sekali, tidak diserang oleh hama-hama kutu kebul. Terus gimana cara mengambil satnya itu untuk saya perbanyak untuk anggur saya menjadi tahan. Yang kedua saya melihat tales itu kan ada sat lilinnya ya. Iya. Nah itu saya pengen bagaimana caranya
itu diambil zat lilinnya itu nanti bisa aplikasikan ke anggur, nanti dia secara sistemik ya. Kemudian nanti bisa timbul lapisan di daun, tujuan saya adalah anti hama. Yang ketiga, pupuk anggur dari anggur itu sendiri. Kalau dari buah, saya cari buah-buah busuk, nggak ada, anggur jarang sekali. Maka rencana saya mau pakai, kalau di pruning kan daunnya banyak. Itu bagaimana caranya itu menjadi nutrisi enzim. Terus yang ketiga itu mengenai ketahanan pangan. Kebetulan saya juga tinggal di Jakarta. Ini nanti di 2025 Indonesia akan menuju krisis. Yang terkena itu hanya kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya. Karena mereka tidak punya pertanian. Makanya nanti penduduk urban ini gimana cara membuat pertanian, tapi di kota lahannya tuh sangat terbatas, lahannya cuma beton, got, bau, kemudian rumah itu punya 50 meter persegi, ada 30 meter persegi, jadi lebarnya cuma 3 meter tapi ke bawah, ke dalamnya cuma 6 meter, jadi rumahnya kecil-kecil. Itu Pak, terima kasih. Baik. Bapak Ibu, sekarang saya akan jelaskan bagaimana mengekstrak. Semua ekstrak Bapak Ibu ada dua konsep. Pakai fermentasi terbuka atau fermentasi tertutup. Kalau fermentasi terbuka atau aerob, maka bahan ini akan terkontaminasi dengan berbagai macam bakteri. Karena itu kita tidak sarankan untuk ekstrak dengan konsep aerob. Tetapi kalau kepengen tunggal saat ini muncul, berarti kita harus buat namanya anaerob atau tertutup. Kalau anaerob berarti kita harus gunakan air kelapa yang paling bagus. Jadi Bapak punya anggur, punya angkung, punya daun apapun, diekstraknya dengan air kelapa. Kayak buat nutrisi 20%, 80%. Ini sudah terekstrak sendiri Pak. Terus yang kedua, kalau Bapak tadi buat dari talas. Talas itu tidak perlu diambil lilinnya. Kalau cuma Bapak kepengen buat lapisan lilin di daun anggur, Bapak gunakan asap cair. Tahu asap cair? Asap cair beli yang murah. Nanti kelihatan di grup ini akan sudah ada yang produksi asap cair Bapak Ibu. Nanti mungkin sudah mulai dijual juga nanti. Lah asap cair itu gunanya apa? Kan tanaman-tanaman tertentu nih yang rawan dengan embun upas ya. Anggur rawan embun upas, bawang rawan embun upas, cabai juga, tomat juga, terong juga. Berarti di stomatanya daun dia harus ada lapisan lilin. Lapisan lilin terbagus. Selama ini perekat itu Bapak Ibu bisa gunakan macam-macam. Tapi perekat kalau tidak ada perekat gunakan sabun cair. Sabun cair, seluruh sabun itu bahannya lemak. Lemak ditambah dengan soda api jadinya sabun. Lah sabun ini karena dia komposisinya dari lemak ditambah cuka, dia akan kembali lagi menjadi lemak. Nah diprosesnya seperti ini Pak. Terus untuk di kota Bapak Ibu, terus terang ini menjadi PR nasional. Karena kota itu lahannya terbatas, maka yang kita akan fokuskan buat keyhole garden. Terus yang kedua, ini juga kemarin sudah dibahas juga, jadi mereka bukan lagi per rumah, kalau bisa per RT, satu lokasi. Kekuatan Indonesia yang sebenarnya disebut gotong royong. Tidak ada di negara lain yang kekuatannya seperti kita, cuman kekuatan itu sudah dihilangkan hari ini. Menjadi individualisme. Kalau dulu kan semua gotong royong. Nah, kelihatannya Pak, buat urban farming. Bapak mulai dulu, tapi Bapak punya enggak 3x3 di rumah? 1x2 enggak ada masalah. Buat aja 1x2. Atapnya masih kosong Pak? Oh apartemen. Kalau apartemen ya taruh di pinggirnya jendela apartemen Pak ya. Di jendela apartemen. Nanti Bapak Ibu, kalau seandainya terpaksa, kita kan kayak Jepang. Jadi gunakan lampu yang untuk tanaman. Untuk tanaman ya, lampu kan ada lampu untuk tanaman kan ada kan. Jadi biarpun dia kurang lampu bisa gunakan lampu. Loh ini sudah menganggap matahari sudah mahal ini. Betul kan? Nah, terus yang kedua pilih tanaman-tanaman yang minim cahaya.
bawang pre, bawang merah, seledri, mentimun itu juga sudah bisa minim cahaya, kurang cahaya boleh. Nah, tanaman-tanaman itu kalau sayuran yang paling gampang selada air, lekces, siomak, lah itu sudah bisa kurang cahaya. Jadi biarpun dapat cahaya cuma 3 jam atau 2 jam per hari, dia sudah cukup. Nah, gunakan apa? Medianya kayak tadi Pak, kayak kemarin ya prakteknya ya, 1-1-1. Abu, kompos, dan tanah. Seperti itu. Jadi, apa? Model kayak tadi, betul. Enggak juga toh Pak, di Jakarta banyak Pak. Gini, buat kompos kalau di Jakarta gimana supaya tidak bau? Pasukan kuning ada enggak Pak di sana Pak? Bukan, pasukan kuning. Tukang sapu jalan? Tapi ada. Caranya begini, kalau seandainya enggak apa-apa weekend bawa sapu Pak. Buat gerakan nyapu-nyapu taman kota. Daun banyak enggak Pak di sana? Sudah ambil aja 1 karung, ditumpuk buat kompos. Supaya kelihatan indah, jangan buat kompos biasa Pak ya. Taruh di timba, kompos ditaruh di atas, kasih ventilasi udara. Atau beli tempat sampah yang keranjang bisa. Tempat sampah yang keranjang taruh di situ, kasih tanah, terus ditutup rapi seperti itu. Ya kecil-kecil tapi banyak. Wong cuman butuhnya polybag kan enggak sampai 100 Pak. Jadi bertahap. Terus yang kedua, tolong dilihatkan orang ketika jadi pemulung daun. Bapak Ibu, konsep belajar yang terbaik adalah mengajar. Ketika banyak orang tanya, Bapak semakin cerita ini jadi movement, menjadi kegerakan. Siapa yang bisa menyelamatkan kota kalau bukan kita? Bapak Ibu pernah nonton film enggak tahun 80 atau 90-an? Forrest Gump, pernah dengar nonton Forrest Gump? Tom Hanks, pernah ya? Jadi maraton, jadi keren kan gitu kan? Nah mudah-mudahan Bapak Ibu juga kayak jadi Forrest Gump ini. Untuk apa? Mencintai alam, mencintai keluarga. Jadi mulai sampah-sampah yang jadi masalah mulai kita kelola. Kalau boleh 1 RT. Tapi di apartemen bukan 1 RT, mau 1 tetangga aja enggak tahu. Enggak tahu. Jadi itu daun taruh tanah atasnya gitu Pak? Sedikit Pak, harus. Oh gitu. Kalau enggak ada tanah dia enggak akan terproses. Tahu maksud saya ya, tempat sampah begini loh Pak Ibu. Tempat sampah keranjang tahu ya? Ini yang lubang-lubang kan? Bawahnya kan juga lubang sedikit kan? Ini kasih sampah di sini, kasih tanah sedikit, kasih sampah lagi, kasih tanah sedikit. Kalau Bapak Ibu nyiram air beras taruh sini, tampung di bawahnya begini, nah ini sudah jadi pupuk juga. Ditutup Pak? Ditutup pakai apapun lah supaya enggak kotor gitu aja. Ini enggak bau. Ini enggak bau. Kan banyak, ini kan keranjang ya. Iya. Kayak itu banyak banget daun-daun. Oke, sudah. Itulah emas hitam. Nah, iya maksud cara ngolahnya Loh, gimana? oh belum saya ajari ya kemarin, lupa ya. Ini Bapak buat kotak 1 meter kali 1 meter. Gali tanah atau kotak? Sebentar, kotak di atas saja, kasih bambu. Kalau seandainya enggak gitu, lebih efektif lagi beli kawat loker, kawat loket, kawat ram begitu, buat bulat begini, tingginya kan sudah 1 meter nih, kurang 80 cm kan. Tinggal dibuat begini sudah, dalamnya bawahnya digali dulu 20 cm, minus 20 cm. Ke tanah. Supaya apa? Kalau hujan ini tidak kerendam. Digali ke tanah terus isi di sini ranting-ranting. Kayu-kayu atau apapun juga. Nah, daunnya ditaruh di atas ini 10 cm kasih tanah, 10 cm kasih tanah. Kondisinya harus disiram dengan air atau air beras. Tujuannya adalah lembab. Dan ini disebut dengan emas hitam. Kalau sudah jadi tolong ditabung. Semua daun asal jangan daun pintu dan daun telinga. Semua boleh, kering atau basah boleh.
Semua, betul. Lah kalau rumput kayak di sawah kemarin yang saya ceritakan ketika gitu, rumput dengan akarnya taruh di dalamnya sini. Gali tanah itu maksud gimana Mas? Berapa? Gini. Kalau kita di kondisi rata, kalau hujan kan kerendam. Ada air kan? Lah karena itu kita harus gali dulu, digali begini, 20 cm. Terus habis gitu ini kan lubang. Kalau kita masukkan kompos di dalamnya busuk. Enggak jadi. Supaya ini tetap jadi kasur, ini kasih kayu-kayu. Ranting-ranting atau apapun. Jadi tujuannya di sini ada rongga udara. Jadi ketika banjir ini kan kerendam air. Tapi kan nggak ganggu proses kompos kita. Paham maksudnya? Ini di atasnya ranting-ranting ini baru daun. 10 cm kasih tanah, 10 cm kasih tanah. Kotoran sapi, kotoran kambing kalau seandainya sudah banyak kotoran sapi, kambing kan kadang-kadang ada sampahnya. Dibuat proses seperti ini juga. Tapi minta maaf, ini adalah level terendah dari kompos, emas hitam. Tapi ini media tanam terbagus. Gimana? Kehujanan enggak apa-apa. Yang paling basah kan cuma atasnya sedikit, Pak. Tapi lebih baik kalau sudah atasnya ini tutuplah dengan daun atau dengan terpal sedikit gitu aja. Pinggirnya harus lubang. Kalau pinggirnya enggak lubang enggak boleh. Kenapa cuma 1 meter persegi? Supaya udara itu masih bisa masuk ke dalamnya. Pori-pori udara bisa masuk ke dalamnya. Prosesnya memang lama. Ini butuh 1 sampai 2 bulan. Malah jangan ditong ya, harus kayak gitu ya. Harus begini, harus ada udaranya. Kalau ini buntu Bapak Ibu, jadinya kompos, komposnya bau. Atau kalau enggak gitu jadi kayak silase, enggak pernah terjadi proses fermentasi. Ilmu ini Bapak Ibu saya pelajari dari burung maleo. Pernah tahu burung maleo enggak? Burung maleo itu burung Sulawesi sana loh. Burungnya sebesar merpati, telurnya sebesar angsa. Itu burung yang paling aneh. Saya cuma tidak pernah tahu bagaimana dia bertelur. Karena dia bertelurnya, dia buat sampah Bapak Ibu. Sampah itu dibuat gunung gini loh. Terus dia lubangi di sini. Terus nanti taruh telur di sini. Dia keluar, karena dia tidak bisa mengerang. Lebih besar telurnya daripada dirinya kok. Gimana? Ya itu saya tidak tahu. Besok aja kita tanya ya. Saya melihat burung itu kasihan Bapak Ibu, kasihan, betul-betul kasihan. Tapi di sana dia membuat luar biasa. Yang saya herankan ke satu, telur ini cuma ditaruh di sini, tapi suhunya ini adalah, padahal suhu penetasan telur itu harus di 37 sampai 38 atau 39 deh maksimal. Berarti dia harus membuat kontrol suhu. Kemudian dia harus membuat kemiringan begini supaya waktu hujan dia tidak membasahi telurnya. Yang hebat lagi satu, begitu anaknya keluar sudah bisa cari makan. Berarti kan dia sediakan makanan di dalam. Nah, konsepnya buat kompos sama persis dengan dia. Daun-daun di hutan itu disapu Bapak Ibu sama dia, diceker sampai bentuk tinggi 4 meter bisa tingginya komposnya ini. Dan di sini ada ratusan burung yang bertelur di situ. Yang hebat lagi satu, tidak salah kamar. Ini fair, betul. Saya punya tanah, saya beli 100 hektar, saya mengembangkan maleo ini. Untuk pengembangan lokal. Jadi saya itu buang uang 100 hektar Bapak Ibu tanahnya. Saya pagar cuman biar istananya maleo karena banyak sekali di tempat saya itu. Nah, konsep ini Bapak Ibu itulah untuk membuat emas hitam. Di mana ada ini, tanaman di daerah itu subur sekali. Ya Pak ya, tolong ya. Ini tabungan. Ini tabungan. Besok kalau Bapak Ibu lulus materi ini, Bapak Ibu lihat sampah itu lihat uang. Makanya harusnya sudah tidak ada lagi sampah di Indonesia. Ukuran airnya Pak itu? Apa? Ukuran airnya. Secukupnya. Di atasnya saya siram gitu. Nanti perlapisan disiram sedikit, perlapisan disiram. Nyiramnya sekali saja. Jadi konsepnya begini. Bapak Ibu kalau masukkan tangan di dalamnya, kalau dia hangat betul. Kalau dia kita masukkan jadi panas, itu jadi busuk. Kalau dia jadi busuk, itu bakterinya beda. Kayak contoh, tadi Bapak Ibu kan buat 2 pupuk nih, urea sama horti.
Kalau horti itu tidak bisa panas, paling panas di 45 derajat. Tapi kalau yang horti, telur yang urea, telur dimasukkan situ matang. Karena bakterinya itu saya seleksi semua bakteri harus mati, yang hidup cuma archaea saja. Dan archaea itu bisa membuat suhu sampai di angka 70 hingga 80 derajat Celcius. Tujuannya apa? Dipanaskan seperti itu sedang ngopen Bapak Ibu. Itu sedang ngopen, tahu ngoven ya? Nyetim itu, ngukus kotoran ayam itu. Supaya seluruh bakteri steril. Setelah bakteri steril hanya keluar di situ amonia. Dan ketika keluar amonia, gas metan keluar, dia akan turun lagi. Ketika gas metan itu turun lagi, ketika fermentasi sudah turun, dia akan nempel di dalam cangkangnya sekem. Karena itu yang Bapak Ibu tabur itu bukan lagi sekem, tetapi itu urea yang ditabur. Jadi itu kerja bakteri untuk membuat pupuk urea. Sejujurnya Bapak Ibu, 2 pupuk itu saja Bapak Ibu jadikan. Itu loh pendapatan 100 juta per bulan. Tapi tolong praktekkan dulu gitu loh ya. Jangan dijual dulu, belum praktek dijual nanti ditertawakan banyak orang gitu. Media tanahnya itu nanti menjadi media tanam yang satu. Ini pupuk, ini kompos. Ini satu, tinggal tambah abu, tinggal tambah tanah. Mari. Abu. Areng dengan abu beda. Kalau sekam arang Bapak Ibu mahal. Kalau ada orang yang tanya, Pak boleh tidak pakai sekam arang? Boleh, tapi mahal. Tapi fungsinya untuk apa? Fungsinya sekam arang Bapak Ibu itu untuk mencegah virus, untuk mencegah jamur, untuk membuat porus. Tetapi kalau abu yang saya butuhkan itu silika. Silika itu daun mengkilat, buah mengkilat, warna ngejreng, terus di dalamnya juga ada Ca, kalsiumnya. Terus yang berikutnya lagi, abu itu lebih nyimpen air. Kurangnya satu, membunuh bakterinya kurang, tapi abu juga bisa membunuh bakteri. Membunuh bakterinya kalau arang aktif, itu membunuh secara langsung, tetapi kalau abu membuat tempat jamur dan virus tidak mau berkembang, karena pH-nya pasti naik. Itu konsepnya. Terus yang kedua, harganya bumi langit. Abu 1 karung cuma 5.000, sekam 1 karung 50.000, beda 0,1. Ya pilih abu saja. Abu bakaran kayu. Asal jangan bosnya dia. Boleh Bapak. Iya, abu sekam, abu apapun boleh. Abu pabrik juga boleh. Nah. Pak, itu nanti menjadi apa media tanam, betul. Betul. Tanah yang ada di situ aja, Pak. Tanah ini kita butuhkan sebagai gini loh Bapak Ibu. Kalau tidak perbandingan 1:1:1, tanah itu untuk mengikat akar. Kalau tidak ada tanah di situ Bapak Ibu tanam cabai, roboh pasti. Karena terlalu empuk. Tetapi kalau ada tanah dia kuat. Kemudian tadi yang media tanah tadi itu langsung ditaburkan ke yang tadi sudah satu bedeng gitu. Oh gini, sorry. Beda. Kalau untuk buat ke bedengan, pupuknya sedikit saja cukup. Tapi gunakan pembenah tanah. Tetapi kalau untuk ini untuk sawah palsu. Untuk sawah palsu ini, untuk sawah palsu. Begini Bapak Ibu, begini. Saya akan jelaskan sedikit. Sawah palsu itu adalah investasi yang awet. Ketika ini dipanen, kan dicabut akarnya nih. Tanahnya berkurang sedikit kan? Batang dan lain-lain sebagainya kan diolah lagi jadi kompos ini kan? Nah nanti ketika ini sudah jadi kompos dikembalikan lagi ke situ. Berarti kompos kita tambah lama tambah habis atau tambah berbanyak? Tambah banyak. Ini uniknya. Coba kita punya tanah diambil tapi nanti tambah banyak. Ini uniknya. Jadi karena itu Bapak Ibu ini
Ini saya kasih terakhir ya materi ya. Banyak orang hari-hari ini bingung dengan pekerjaan Bapak Ibu. Saya sedang membuat prototipe cara bagaimana orang itu bisa mandiri dengan keberadaannya dari yang paling kecil. Langkah demi langkah kita, mulai dari 3x3. Ini main-main atau serius? Kelihatannya main-main, tapi ilmu itu di sini. Karena kita nyebutnya di sini adalah laboratorium. Sebenarnya profesor di Indonesia itu dicetakkan dari 3x3 ini sudah selesai. Profesor-profesor pertanian. Tapi syaratnya sekolahnya di situ setiap hari harus 8 jam. Lihat itu tanaman 3x3. Loh, serius Bapak Ibu. Saya dulu ketika membuat ini saya ukuri sentimeteran. Setiap hari naiknya berapa senti, berbagai senti per tanaman. Kalau dia nulis bukunya dengan 17 tanaman bisa ngukur semuanya, keluar ilmu enggak? Keluar ilmu. Penyakit selesai enggak di sini? Kalau di sini sudah lulus 19, 17 sampai 20 lah sekarang ini tanaman. Kalau ini kita kembangkan ke sawah berarti tinggal pengembangan atau masih coba-coba? Saya ulangi lagi ya. Ketika sudah lulus 3x3 dengan 17 sampai 20 tanaman, terus langkah berikutnya kan buat 300 meter nih untuk penghasilan harian. 300 meter ini masih coba-coba atau sudah yakin berhasil? Dari mana sekolahnya? 3x3. Sudah tidak ada trial and error di sini. Tidak ada coba-coba lagi. Ini sudah pasti berhasil. Berarti produksi selesai atau tidak? Selesai. Masalah baru di sini apa? Pasar. Kenapa pasar yang saya tunjuk itu satu RT sekitarnya Bapak Ibu? Karena saya jamin 100%. Marketing yang paling susah adalah jual ke tetangga. Saya minta maaf. Marketing yang paling susah jual ke tetangga. Nomor 1 karena hinaan. Kamu siapa? Kan gitu kan? Tapi saya minta tolong, kalau sekolah tinju Bapak Ibu, lawan bayi atau lawan orang dewasa? Lawan orang dewasa. Kalau lawan bayi ya menang terus. Tetapi kalau lawan orang dewasa ilmunya pasti kuat. Dan musuh terbesar kita itu sekeliling kita. Betul atau tidak? Kalau bisa naklukkan tetangga kita, percayalah semuanya bisa ditaklukkan. Terus yang kedua, apa efek baiknya? Marketing kalau tetangga kita butuh modal enggak kita? Enggak butuh. Cuman butuh malu saja. Iya, malu saja. Tapi minta maaf, itu adalah kekuatannya Bapak Ibu. Kalau sudah di sini Bapak Ibu menang, ini sekitar 2-3 bulan kok, cuman kok. 2-3 bulan melihat Bapak Ibu gigih berjuang, tetangga takluk. Walaupun takluknya bukan takluk Bapak Ibu di atas loh ya. Takluknya Bapak Ibu di bawah. Karena kita merendah. Setelah lulus ini Bapak Ibu akan level ke 1005. 1005 ini sudah hampir satu desa. Bapak Ibu sudah di atas angin kalau sekarang. Di sini tetangga iri. Di sini tetangga iri. Ini 1 tahun. Tetangga iri itu karena begini. Dulu dihina karena lahan kecil, betul atau tidak? Dulu diolok-olok karena belum apa-apa. Tapi ketika 1005, Bapak Ibu sudah punya gaji setara dengan gaji pegawai negeri. Bahkan sudah lebih tinggi dari itu. Nah, setelah lulus di sini, tamunya Bapak Ibu sudah banyak. Saya jamin 100%. Tamunya Bapak Ibu pasti sudah banyak. Mobil-mobilan semua yang datang untuk belajar. Nah, setelah di sini kemarin saya sampaikan, masuklah ke investasi. Karena bisnisnya Bapak Ibu sudah bukan di sini lagi.
tapi sudah keluar. Tapi sudah punya modal belum? Sudah ada. Nah, minta maaf Bapak Ibu, ini adalah sekolah dasar yang harus kita selesaikan. Ini adalah basic yang harus kita selesaikan. Bapak di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di kota-kota besar semuanya, ini masalah basic. Terus yang kita jual, ingat, kita ini sedang berjalan di dua kaki, yang satu makanan, yang satu kesehatan. Perjanjiannya, jangan berbohong. Jujurlah ya di atas ya. Ketika kita membuat sayur organik, jangan tergoda untuk mencampurkan kimia atau sesuatu yang jahat di dalamnya. Ingat, bisnis kita bukan bisnis dengan manusia. Bisnis kita bisnis dengan Gusti Allah. Dengan Tuhan yang menciptakan kita. Jalannya sulit. Tapi saya akan pastikan, ketika Bapak Ibu kuat melewatinya, Bapak Ibu akan betul-betul dibuat berhasil. Terus yang kedua, yang Bapak Ibu kerjakan kedua adalah kesehatan. Tadi Pak Bambang sudah sampaikan materi-materi kesehatan, buat rebusan, buat jus semuanya. Saya mau tanya, bahan-bahannya tadi mudah atau susah? Tapi gampang, enggak bisa ditanam enggak semuanya? Saya mau katakan jujur Bapak Ibu, selama ini pengobatan herbal Indonesia selalu kiblatnya ke barang yang susah-susah, ke tanaman-tanaman yang tidak enak-enak, betul atau tidak? Kalau tanaman tidak enak-enak itu bernotifikasi sebagai jamu, itu anak-anak tidak akan suka. Karena itu saya mencoba membuat obat yang dalam bentuk bahan-bahan makanan. Supaya apa? Kita makan itu bisa sehat. Loh Pak, memang itu kualitasnya lebih rendah daripada yang betul-betul herbal. Mau saya katakan jujur, enak mana? Alon-alon syukur kelakon atau cepet-cepet gak selamat? Kalau bisa cepet-cepet selamat gitu ya. Masalahnya satu, untuk sakit itu loh Bapak Ibu perlu bertahun-tahun. Saya mau katakan jujur, untuk sakit itu butuh bertahun-tahun. Masa untuk sehat mau cepat sehari selesai? Bohong. Karena itu orang tergoda dengan membuat jamu rebusan. 3 gelas dari 1 gelas, betul atau tidak? Minumnya sih kayak langsung badan jadi seger. Nggak lama lagi gagal ginjal Bapak Ibu. Terus yang kedua, kalau kita tahu betul kok proses kok. Yang membuat sakit itu lama. Karena itu membetulkannya juga butuh tahap. Jadi saya minta tolong, besok sayur-sayurnya Bapak Ibu ini promosikan sebagai herbal. Kenapa saya jamin seperti itu? Karena pupuk yang Bapak Ibu gunakan, itu saya kasih herbal di dalamnya. Saya kepengen menyehatkan satu bangsa dengan konsep yang paling sederhana. Karena apa Bapak Ibu? Ini jalan impossible. Menyehatkan bangsa itu mungkin atau tidak? Sulit. Kenapa saya katakan impossible? Contoh. Siapa yang sudah minum obat di sini lebih dari 10 tahun? Belum ada, 5 tahun? Sudah 5 tahun. Sebentar, obatnya sepele, pengencer darah biasanya. Betul kan? Sepele, obatnya kecil, 1 hari cuma 2. Tapi, coba pernah hitung enggak? Kalau 5 tahun, 10 tahun, satu obat itu 0,5 miligram. Kalau 1 hari 2, 1 bulan 60, 1 tahun berapa biji? 700. 700 kali 0,5 miligram. Hampir ketemu 300 gram Bapak Ibu. 10 tahun 2 kilo bisa kita. Terus ginjal kita ngerjakan itu gimana caranya? Lah, kalau sudah minum pengencer darah berarti tolong ya buat jus, makanannya bukan seringkali makanan yang tidak dimasak ya, kalau boleh ya, kurangi lemak. Kalau boleh ketika beli minyak ya minyak yang bagus. Kalau minyaknya mahal ya karena itu jangan sering-sering digoreng.
Jadi itu yang harus kita lakukan. Saya dulu Bapak Ibu sakit parah. Saya dulu kayak tengkorak hidup. Tahun 2003, 2004 itu saya kayak tengkorak hidup. Teman-teman prediksi saya itu sudah mati muda. 20 tahun lalu ketika usia saya masih 30 tahun. Tetapi ketika saya menemukan konsep tentang kesehatan herbal ini, saya baru menyadari obat itu ternyata adalah apa yang bisa kita tanam. Mimpi saya, ketika Bapak Ibu nanti lakukan makan sehat secara rutin, tidak usah lama-lama Bapak Ibu, 6 bulan saja berturut-turut hidup sehat, semua tetangga pasti berguru. Dan itu saya mimpikan. Banyak orang-orang akan sehat melalui apa? Makanan-makanan yang Bapak Ibu produksi. Kalau begitu ceritanya Bapak Ibu jual racun atau jual obat? Jual obat. Karena itu dua langkah inilah yang akan kita kerjakan. Kalau cuman konsep pertanian biasa Bapak Ibu pasti kalah di pasar. Tetapi kalau langkah kedua yang kita kerjakan sama-sama ini, makanan yang kita jual adalah obat, orang sehat, orang akan semakin trust dengan Bapak Ibu. Tapi minta tolong ya, jangan jual kecap. Jualah bukti. Bapak Ibu jangan percaya dengan omongan saya, buktikan. Saya akan buktikan Pak, saya akan makan sehat selama 6 bulan. Nanti kalau sudah sehat jangan lagi makan tidak sehat lagi loh ya. Nanti niatnya 6 bulan, setelah 6 bulan balik lagi. Boleh makan tidak sehat sekali-sekali. Begitu ya. Oke, sekarang saya tanya ini. 3 hari Bapak Ibu sudah di sini ini. Saya minta maaf. Bapak Ibu tambah fit atau tidak fit? Tambah seger atau tambah sakit? Walaupun capek wajar. Kalau ngantuk itu enak Pak, ngantuk itu berkah. Loh, serius Bapak Ibu. Orang bisa beli king coil Bapak Ibu. Harga 50-100 juta satu tempat tidur. Tapi tidak pernah bisa beli loh tidur nyenyak. Tidurnya, tempat tidurnya nyaman, tambah gak bisa tidur gelimpangan. Bayar kreditan. Bergurau Bapak Ibu. Tapi serius ya. Selama 3 hari di sini tambah sehat ya. Tolong nanti di rumah buat rebusan masing-masing ya. Loh, gini, sering kencing di sini wajar Pak karena dingin. Terus yang kedua Bapak Ibu sedang saya detok. Kencingnya sudah sampai warna bening? Ya sudah selesai. Berarti ginjalnya bersih. Minimal 1 tidak sakit boyok. Kencing itu membuang semua lemak dan purin. Nah, ketika Bapak Ibu konsumsi, itu yang diminum rasanya masih wajar atau tidak? Tolong dibuat di rumah. Terserah Bapak. Untuk salam untuk penyakitnya Pak. Kan sudah diajari Pak Bambang. Minimal paling gampang 1 deh. 1 rumah tangga minum seledri kenikir deh. Tanam sendiri, buat itu setiap hari. Supaya apa? Ini contoh yang sudah minum pengencer darah, minum seledri kenikir akan buat. Terus yang kedua tanam timun wajib. Makan timun gitu aja. Ya timun juga ngandung kalium, tapi tidak masalah juga. Jangan terlalu banyak juga, jangan sampai 1 kilo ya, 1 biji, 2 biji gitu loh. Nah tujuannya apa Bapak Ibu? Itu adalah bukti yang akan Bapak Ibu ceritakan ke banyak orang. Bisa diterima kira-kira? Oke. Ada pertanyaan lagi? Mari. Oh, masih ada 2, baik. Oke. Belakang dulu boleh? Hari ini panas sekali ya. Ya, Pak Bayu. Baik. Saya mau tanya pendapat Pak Bayu tentang budidaya cacing tanah. Cacing tanah, baik. Untuk melengkapi circle yang Kemarin kita rencanakan ya. Pakai cacing sutra atau cacing tanah? Cacing tanah. Lubricus ya? Iya, lubricus. Baik. Media buat tempat tinggalnya bisa pakai apa aja gitu. Baik. Bapak Makasih, ini Pak. minta maaf. Bapak pakai apa
Kambing atau apa atau kompos biasa? Apanya nih Pak? Awalnya, Kambing. rantainya, kambing. Kambing. Baik, oke. Kita akan budaya lumbrikus Bapak Ibu. Ya memang hari ini banyak orang jualan benih lumbrikus. Tapi saya mau katakan fair, kalau cuma untuk pakan sendiri, carilah cacing liar. Ini saya sedang kembangkan cacing liar Bapak Ibu, jenis yang lumbrikus tapi saya tidak beli. Di sampingnya sumur saya itu, di samping kolam itu kan ada 2 kotak kecil. Itu kemarin saya sebari 4 biji. Jadi konsepnya begini, ketika kami punya sampah apapun, saya buang di situ. Kemarin anak-anak pruning kopi, untuk motong kopi, ya daunnya saya taruh di situ. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, cacing itu yang dibutuhkan nomor 1 adalah lembab. Terus yang kedua yang dibutuhkan adalah hara. Hara ini Bapak Ibu, tahu enggak fungsinya cacing itu apa? Nomor 1 untuk nyangkul. Nomor 2 untuk menghancurkan. Jadi di alam itu sebenarnya ada 4 unsur yang membuat tanah itu subur. Nomor 1 bakteri. Bakteri itu dia membuat unsur hara ini menjadi partikel kecil. Kemudian yang kedua yang ada di dalam tanah itu semut, serangga, insek, yang kita tidak tahu macamnya banyak sekali di dalamnya. Tugasnya adalah memakan sisa dari bakteri. Yang ketiga Bapak Ibu ada cacing tanah. Cacing tanah itu memakan semua yang dihasilkan oleh mikroba dan bahan aktifnya. Yang terakhir, tidak enak ini. Di dalam tanah itu ada jamur. Jamur inilah yang meningkatkan dan membuat menjadi pupuk. Kalau kita jahat Bapak Ibu, coba bayangkan, tanah diapakan? Dihabiskan kan? Jamur tidak boleh ada, betul tidak? Semut tidak boleh ada, cacing tidak boleh ada, mikroba tidak boleh ada. Terus yang ada apa? Maka tanahnya jadi tanah mati. Jadi kalau budidaya cacing berarti 3-tiganya ini harus ada tanpa jamur. Cara paling gampang bagaimana? Ini baru saya buat 3 bulan lalu. Nanti boleh dilihat Pak ya, dibongkar, dilihat banyak atau sedikit. Kemarin saya lihat sudah ribuan di situ. Terus kalau sudah jadi, kalau punya kotoran kambing nih, kotoran kambing sama sisa makanan, Bapak tinggal tumpuk saja di satu lokasi. Banyak orang selalu berpikir, Pak nanti cacingnya kabur. Cacing kabur kalau kondisi ini asam. Tapi cacing akan kerasan kalau tahu kondisi di situ tempat dia nyaman. Berarti di sini tidak boleh asam dong. Tapi tetap harus lembab. Bagaimana caranya? Kita beri makanan tidak boleh terlalu banyak Bapak Ibu, kecuali bahan-bahan daun dan sebagainya. Itu ketika kita taruh di situ, dia akan bahagia. Jadi intinya cacing itu Bapak Ibu harus punya satu lokasi, kembangkan di situ sebagai induk. Setelah induk itu sudah jadi, baru Bapak Ibu sebarkan kemanapun Bapak Ibu terserah. Terus yang kedua, kalau konsepnya untuk pakan, supaya dia terkurung saja, bisa buat di tanah pun boleh Bapak Ibu. Tinggal nyangkul aja waktu panen. Pak minta tolong, yang penting makanan ini setiap hari harus diberi. Pokoknya dia sudah habis tipis, tambahi lagi. Tambahinnya kalau Bapak punya kotoran kambing sama sisa pakan, ya sisa pakan sama kotoran kambing direndam air leri dulu Pak. Tapi kalau paling bagus supaya tidak ada jamur, direndam air panas. Direndam air panas, setelah dia agak kering baru ditaburkan sedikit saja, 1 cm, 2 cm begitu saja. Rumusnya cacing 1 akan jadi 2 dalam 2 bulan. Ini sudah rumus. Kasih 1 kilo, 2 bulan jadi 2 kilo. Itu sudah rumus sudah. Nah setelah ini terjadi multifikasi.
Kalau Bapak Ibu kreatif, tapi jangan kepengen kaya dulu loh ya. Ini cara paling gampang. Kalau 1 jadi 2 dalam 6 bulan, berarti setahun jadi berapa? Satu jadi 32 kilo setahun. Tetapi kalau ini diteruskan Bapak Ibu, ngeri. 1, ini kan bulan pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Ini kan sekilo kan, jadi 32. Kalau saya jadi 2 tahun, itu 2, 3, 4, 5. Berapa Bapak Ibu? 2 ton. Cacing tanah. Nah sekarang pertanyaannya 1. Butuhnya cacing berapa Pak? Paham maksud saya? Tinggal benihnya berapa. Nah, makanannya cacing itu, minta maaf Bapak Ibu, 2 kali ini. 2 kali berat. Itu makanannya cacing. Terus cacing ini sebenarnya untuk apa Bapak Ibu? Bukan pakan. Cacing ini membuat media. Kalau Bapak Ibu sudah pinter sekali besok, makanan cacing ini kita setting. Saya mau membuat pupuk seperti apa? Paham maksud saya? Jadi ngolahnya di mana? Perutnya cacing. Jadi seandainya Pak, saya besok bisnis saya akan buat greenhouse modern yang berisi tentang super media. Tanamannya cabai seandainya. Berarti makanannya cacingnya apa dong? Jangan cabai Pak, kasih. Cabai buat nutrisi Pak, bukan buat media. Berarti kotoran kambing sebagai pupuk orti. Jadi kotoran kambing dikasih direbus ya Pak, kalau boleh itu dipanaskan Pak, supaya tidak ada jamur. Dan yang kedua dia bisa betul-betul habis. Nah, kotoran kambing kasihkan ke kambing ke cacing, ke cacingnya isinya apa? Kotoran kambing yang sudah terisi bakteri dari cacing. Bakteri cacing pengurai tanah Bapak Ibu. Dapat cacing, dapat pupuk. Sudah tinggal campur dengan apa berarti? Ini sudah kompos atau tanah? Kompos. Tinggal campur dengan apa? Abu sama tanah. Selesai. Jadi tinggal letak tanahnya gitu Pak? Loh, iya Pak. Jadi kayak padi sawah tadi palsu tadi? Betul. Iya sudah. Gini, kalau cacing tidak boleh kena urin. Urin itu rasanya apa Bapak Ibu? Asam atau tidak? Kalau cacing kena asam, seperti cacing. Karena itu saya minta tolong, cacing ini tidak boleh asam itu aja loh. Kalau dia kena asam, apa yang terjadi kira-kira? Kabur, perih Pak. Karena dia lemak. Ingat, asam ditambah lemak, habis lemak. Karena itu cacing harus kondisi basah. Supaya basah, supaya kotoran kambing kalau dibiarkan terlalu lama kan jadi asam nih. Supaya dia jadi basah, kasih air panas. Berarti buatkan media sendiri Pak untuk cacing? Iya, buat media tanah bisa semua boleh Pak. Di tanah biasa boleh. Tapi makanannya itu, seandainya nih jelas nih kotoran kambing. Ya sudah, kotoran kambing direbus, setiap hari dikasihkan aja di depan, di atasnya. Selesai. Iya. Banyak Pak. Kalau saya ini orang pelit Pak, saya tidak mau beli benih Pak. Saya ini cacing cari di bawah itu cari cuma 2 biji Pak, saya taruh di situ. Cacing yang biasa bisa ya? Cacing yang biasa. Itu kan terakhir 2 ton, berarti makannya usia 4 ton. Makannya 4 ton Pak. Per hari Pak? Enggak, 1 siklus. Untuk 2 bulan. Untuk 2 bulan. Ya, saya kan punya
kambing di Iya. Nah, itu langsung dimasukin cacing situ. Nggak masalah. Boleh. Tapi lihat dulu di dalamnya ada cacing atau enggak. Kalau sudah ada cacing. Kalau sudah ada cacing ya sudah tinggal dikasih makan. Jangan kohe kambing asli, Bapak, enggak dimakan. Kohenya harus dipanaskan. Direbus. Enggak, ya pokoknya dipanaskan lah, jangan dibentuk bubur. Ya betul, bolehlah direbus begitu. Seandainya sapi, kalau sapi Bapak Ibu saya kasih kotoran sapi yang saya panaskan. Kalau untuk yang cacing tanah, untuk lumbrikus. Nah, tujuannya apa? Supaya tidak jadi asam. Terus yang kedua ada daun sisa, daun-daun apa sisa taruh di sini. Daun nanti kalau pakan jagung, Pak, jagung-jagung sisa taruh di sini juga. Akan habis oleh cacing. Berarti kompos tadi bisa dimasukin cacing, Pak. Betul. Tapi kok maksudnya kompos ini tadi? Kita buat Jangan, Pak, enggak tahan, panas ini. Cacing itu butuh dingin. Tolong gini. Nanti ngecek aja di sana, masukkan tangan deh. Habis gitu cuci tangan enggak apa-apa kok. Supaya tahu. Cacing itu enggak bisa panas. Cacing ini bukan proses composing. Cacing ini pemeliharaan. Kalau dia asam dia pasti mati, dia kabur. Kalau dia basah, normal dia baru hidup. Kalau dia kering dia juga sembunyi. Tapi kalau dia basah dia juga akan kabur. Basah. Cacing juga tidak senang basah. Harus ya lembab. proteinnya berapa persen? Tergantung. Kalau cacing tanah bisa 60%. Bagus, makanya kemarin saya suruh buat cacing, Pak. Makanya kemarin kan saya suruh buat cacing, Pak. Cacing tambah asola ketemu 74%, ketemu protein 37. Jangan tadi dikasih rumah, Pak. Pak, jadi kalau udah sampai 2000 gitu udah tempatnya harus lebih luas lagi dong, Pak. Gini Bapak Ibu, cacing ini bisa di luar, tidak harus di dalam ruangan. Tapi kalau di luar tolong dibuat gundukan ya, di atas gulutan seperti itu. Terus cacing ini tidak tahan dengan matahari, atasnya ditaburi dengan tutup lah. Tutup paling aman ya boleh pakai paranet, boleh pakai daun pepaya, daun kelapa bisa gitu. Soalnya kalau daunnya kecil-kecil ngasih makannya susah nanti. Karena cacing ini harus dikasih makan. Kalau dia tidak dikasih makan, dia kabur. Cari makanan di tempat lain. Buah busuk bisa, Pak. Tapi minta tolong ya, jangan terlalu banyak. Kalau seandainya kita hitung 2 kalinya, untuk 2 ton butuh 4 ton. 4 ton harus kita bagi 60 hari. Itu tolong, iya. Cacing kalau di luar itu ada musuh-musuhnya. Banyak, Pak. Musuhnya cacing nomor 1 tikus. Yang kedua ayam paling hobi ya, jangan lepas bebek di situ, habis. Tapi gini loh Bapak Ibu, gini minta maaf. Saya dulu sering kali marah kalau saya ke kolam cacing gara-gara cacing saya dimakan sama kutu air. Sama bekecot. Begitu ya. Terus saya nalar-nalar. Cacing itu telurnya sekali telur 2000. Akhirnya saya ikhlaskan mereka makan. Kalau dulu saya ambil terus tiap hari dapat satu timba di kolam cacing saya. Tapi akhirnya saya lepaskan ya sudah, tidak masalah lah. Cacing hermaprodit Bapak Ibu, jadi tidak usah lihat ya cacing betina, cacing jantan, tidak usah ya. Dia bisa kawin sendiri, tidak usah dipikir. Nanti tanya lagi Pak cacing jantan gimana cacing betina, gimana repot saya. Nah, cacing itu gini loh. Ini hebatnya organik Bapak Ibu. Umurnya cacing kan cuma 2 bulan 3 bulan. Setelah dia tua, dia akan mati dimakan oleh anak-anaknya. Supaya dia menjadi makanan di anak-anaknya jadi besar. Jadi itulah multifikasinya di situ. Dari harusnya ribuan itu cuma kita target cuma 2 kok. Jadi akhirnya memang banyak yang dikorbankan. Cacing itu juga kanibal Bapak Ibu. Karena jumlahnya banyak kita tidak mikir. Supaya apa? Makanan cukup.
Tapi ingat baik-baik, cacing ini fungsinya untuk buat media tanam. Dan yang kedua bonusnya untuk pakan ikan atau pakan bebek. Begitu Bapak. Satu tempat itu Pak, sawah itu berapa biji cacing? Terserah Bapak. Kalau Bapak punya banyak satu bedeng, Bapak kasih 100 kilo, 2 bulan lagi Bapak panen pasti 200 kilo. Tapi asal pakannya ada 400 kilo. Enggak, maksudnya kita mau nanam sawah nih. Kita mau taruhkan cacing di situ. Kalau itu taruh 1-2 boleh Pak, enggak masalah. Jangan terlalu banyak juga, nanti akarnya ikut dimakan juga Pak. Kasih 2 aja Pak. Kasih 2 atau 1 cukup lah. Pak, saya mau tanya tentang pupuk Pak. Iya Pak. Ini kalau pupuk seandainya saya bikin pupuk kan macam pupuk Korea. Saya kan tidak susah membangun ketanis ke sana. Betul. Boleh nggak Pak? Boleh Pak. Kalau seandainya saya mau mencapai target seperti baja kimia, saya berikan katalis booster sedikit, boleh nggak? Boleh Pak. Boleh. Cuman beda dosis saja. Kalau pakai pupuk kimia, pupuk kompos biasa, 5 kalinya pakai pupuk yang pakai katalis Pak. Cuman beda dosis itu saja. Boleh. Tapi kalau di sana untuk apa tanamannya? Sawit atau untuk sayur? Sawit sama sayur. Kalau sawit pelihara sapi tolong pakai katalis booster aja bisa masuk Pak. Kalau katalis booster nyebrang bisa masuk kok. Aman. Ada lagi yang mau bertanya? Oh masih banyak, ternyata di injury time ini pertanyaan ini. Sebentar, sini dulu ya, sini dulu satu lagi, oke. Izin bertanya Pak Bayu. Baik Mas. Untuk konsep 300 meter saya sudah paham Pak. Baik. Rencana mau pelihara ayam. Di rumah itu udah ada ayam bangkok, cuman yang ngasih orang tua. Nah saya karena tarung-tarung terus Pak, dia keluar anak, tarung-tarung sampai berdarah-darah gitu. Kadang ada yang mati. Rencana mau tak ganti ayam kampung biasa atau ayam chopper. Nah ini masih bingung Pak. Saya lihat di YouTube-nya Pak Bayu itu yang di Banyuwangi itu ada ayam Elba, ayam chopper, ayam bangkok. Saya lihat di sini juga ada ayam petelur, ada ayam chopper, pejantannya juga dari Bangkok Mangon katanya, saya tanya gitu. Mohon arahannya Pak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk daun singkong itu saya lihat di YouTube tuh katanya ada racun sianidanya. Betul. Nah itu perlu di treatment perlu difermentasi atau perlu direbus dulu atau gimana Pak? Baik. Kemudian yang ketiga itu saya pernah lihat video tentang konsultasi kesehatannya Pak Bayu itu untuk kanker atau tumor itu dilarang makan daging yang diberi pakan konsentrat. Itu saya pengen tahu alasannya gimana, karena ada bude saya itu kena kanker. Nah ini rutin untuk kemoterapi. Baik. Udah itu dulu Pak Bayu, terima kasih. Oke. Kalau ayam begini Mas, saya itu ayam tidak pernah beli masalahnya. Kenapa saya punya mangon? Mangon itu ada orang tukang judi Bapak Ibu, tobat. Supaya dia tidak kembali lagi jadi tukang sabung ayam. Paling gampang satu, ayamnya dikasihkan saya Mas. Jadi dia tidak mau sabung lagi, ayamnya daripada dipakai sabung, ayam dikasihkan. Ini Pak bawa aja biar saya tobat. Dia tidak punya lagi maksud saya. Jadi ayam yang saya pakai bukan di sini tapi ya, jangan di sini. Ayamnya ada di rumah saya. Itu ayam juara Bapak Ibu. Tidak pernah kalah 70 kali. Besar ayamnya. Terus ya sudah, karena dikasihkan ke saya, tak suruh ngawini ayam kampung. Gitu loh. Tapi anaknya tetap aja keluar turunan gitu loh. Terus yang kedua, kalau Masnya pakai chopper sendiri kan dari ayam merah kasih sama ayam bangkok.
Nah, terus supaya tidak hobi bertarung itu kebiasaan, Mas. Jadi gini, apa yang ada jangan diganti dulu deh. Sudah hafal enggak dengan ayamnya? Sudah kenal kan? Ya sudah, yang kenal aja. Supaya tidak terengkar satu kandang ini betinanya 5 atau 6 atau 10, jantannya 1. Jantannya enggak boleh banyak. Nanti kalau ada ayam nuakal sekali, ya dipotong saja, dijual gitu loh. Paham maksud saya? Terus yang membuat gini loh Bapak Ibu, sumber penyakit terbesar itu ini. Karena itu yang jantan di sini saya kurung. Kalau jantan itu saya lepas bisa sampai tarung sampai mati. Wong ayam saya itu kalau tarung mesti sampai mati. Kalau ndak mati salah satu ndak berhenti. Iya, carok itu. Jadi Mas minta tolong untuk kandang jantannya dibuat terpisah. Kalau memang jenisnya jenis aduan. Karena apa? Ayam aduan itu biarpun dari kecil rukun besar-besar ya tarung kok. Terus yang kedua ini harus dijual. Sumber penyakit Bapak Ibu ketika luka, kalau kita tidak obati itu pasti sumber penyakit. Karena itu seringkali saya katakan yang jantan harus dijual. Sudah itu Bu. Terus kalau mau bibit bagus, kenapa sih saya pilih mangon Bapak Ibu? Mangon itu pertumbuhannya cepat, 3 bulan mencapai 1 kilo itu bisa. Seandainya kita jual untuk ayam besar, 6 bulan itu berat bisa 2,4 sampai 3 kilo. Nah saya kepengen sih ngasih pelung. Pelung kan lebih besar. Tapi betinanya kalau betina-betina lokal atau betina Elba yang telur terbanyak kan kasihan betinanya. Jadi ndekeminya kita yang harus nahan. Nah nanti kalau seandainya Bapak Ibu sudah pinter ayam, sudah ada waktu nganggur lebih banyak dan mau untuk membuat galur bagus, kawinnya dekem saja. Tahu ya kawin dekem ya? Betinanya dipegang, dimasukkan kandang yang jantan gitu loh. Lah supaya apa? Kita bisa membuat galur-galur yang spesifik. Kalau paling bagus kalau tanya saya kawinkan ayam, tahu ayam itu Bapak Ibu, ayam kedu, tahu enggak ayam kedu? Kedu ya, kedu yang jangan yang hitam lah, jangan yang hitam 100%. Kedu itu kan ayam petelur, ayam sentul, ayam petelur, kawinkan dengan pelung. Itu kalau mau bagus. Yang betinanya, jantannya yang pelung. Nah, tapi kalau seandainya Bapak Ibu mau juga gunakan ayam ras, ayam merah sama ayam pelung. Itu jauh lebih jinak daripada pakai ayam Bangkok. Tapi ayam pelung itu milih-milih. Kalau betinanya merah, ndak mau dia kadang-kadang ngawini. Bukan dicat, karena itu cara satu-satunya satu. Kandangnya, kalau kandang di panggung Mas ya, jadi ayamnya itu kasih dekeman, sudah. Dia mau biasanya. Terus supaya libidonya dia meningkat ya ayamnya ya, tolong dikasih protein tinggi. Protein tinggi terbagus itu kalau saya cari yuyu, tahu ndak yuyu? Atau keong gitu ya Mas ya, yang telurnya banyak-banyak. Terus sama staminanya biar bagus kasih daun rumput teki. Kasih langsung daun rumput teki seneng. Ayam itu paling seneng makan daun rumput teki. Tahu daun rumput teki kan? Yuyu dipukul-pukul kasihkan langsung seneng dia Mas. Seneng. Itu untuk meningkatkan kesuburan. Nggak usah dibelikan PSM 9 loh ya. Itu menghina itu nanti. Nah, terus yang untuk yang budenya tadi, yang sakit tadi ya. Begini, kenapa kita tidak boleh gunakan pakan yang mengandung konsentrat? Karena terus terang, kalau telur aja, telur yang diberikan konsentrat itu rata-rata mengandung hormon untuk telur. Sehingga memacu untuk hormon untuk telur. Kalau kita yang organik, hormon untuk telur tadi gunakan kepiting atau yuyu tadi. Terus yang kedua, ada beberapa pakan yang masih menggunakan selain hormon, dia juga tambahan kimia di dalamnya. Jadi untuk memacu pertumbuhan dan lain sebagainya. Kalau sekarang antibiotik sudah mulai tidak boleh, kalau yang lain-lain juga sudah mulai dikurangi. Tapi beberapa masih gunakan hormon. Karena itu yang tidak boleh. Terus kalau untuk daun singkongnya saya minta tolong, layukan saja cukup. Layukan itu ya cuma dijemur beberapa saat begitu aja Bapak Ibu. Sudah clear? Oke.
Baik, ayo yang sini, oke. Sebentar Bapak Ibu, sudah selesai Pak Bambang. Oh iya, saya dikode Pak Bambang. Nanti yang belum tanya, nanti ketika selesai acara bisa ngobrol dengan saya, boleh ya? Kita akan penutupan dulu nih. Ini Bos Bambang ini, dia berkuasa atas saya Bapak Ibu. Oh enggak juga nih. Baik teman-teman, demikian tadi tambahan materi dan diskusi dari Pak Bayu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang masih